Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang kekerasan terhadap anak bagian kedua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu melanjutkan percakapan kita sebelumnya. Apa Pak faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak? Ada 3 faktor Pak Hendra yang menimbulkan kekerasan terhadap anak. Yaitu yang pertama, faktor dari orang tua dan keluarga. Yang kedua, yaitu faktor lingkungan sosial atau komunitas. Yang ketiga, faktor dari anak itu sendiri. Jadi kalau faktor pertama yang berkaitan dengan orang tua atau keluarga, penjabarannya seperti apa? Jadi yang pertama Pak Indra, yaitu ketika orang tua tumbuh dengan kekerasan, di mana terjadi pewarisan kekerasan antar generasi. Jadi di mana orang tuanya ketika dia masih kecil, orang tuanya pun juga melakukan kekerasan, sehingga dia tumbuh sebagai anak korban kekerasan. Karena dia tumbuh sebagai anak korban kekerasan, maka menciptakan sebuah potensi bagi dirinya ketika menjadi orang dewasa, menjadi orang tua bagi anak-anaknya, dia pun akan melakukan proses peniruan, proses pengulangan dari kekerasan yang dulu dia terima, sekarang dialah yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya sendiri. Tadinya dia korban, sekarang dia jadi pelaku. Betul. Jadi memang bagi anak-anak yang tumbuh dalam pola kekerasan orang tuanya dan kemudian dia meyakini bahwa cara kekerasan itu adalah cara yang terbaik, maka dia akan punya potensi yang lebih besar menjadi orang tua yang juga melakukan kekerasan terhadap anaknya. Apalagi misalnya pola tersebut akhirnya membentuk semacam iman, semacam keyakinan. Oh, kalau aku dulu diperlakukan dengan keras, itu ternyata baik. Kekerasan terhadap anak adalah kunci untuk menghasilkan anak yang sukses. Jadi karena dia yakin suksesnya hari ini di masa dewasa, karena perlakuan keras dari orang tuanya di masa dia kecil, maka itu membentuk iman keyakinan, dan dia akan ulangi iman keyakinan dalam kaitan pola asuh itu kepada anaknya sendiri. Dan memang Pak Indra, data survei membuktikan bahwa 30% dari anak yang mengalami kekerasan dari orang tuanya ketika tumbuh menjadi dewasa, menjadi orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya. Jadi ada 30%. Angka yang memang tidak terlalu besar, tapi angka yang lumayan ya, kurang dari sepertiga anak korban kekerasan, dia akan menjadi orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya. Sementara yang 70% mereka mungkin tidak melakukan pengulangan kekerasan itu karena dia mendapati bahwa kekerasan yang dulu dia terima itu tidak baik, menimbulkan dampak yang buruk bagi dirinya. Maka ketika dia menjadi orang tua, dia pun menghentikan pola kekerasan yang dulu dilakukan oleh generasi di atas dirinya. Artinya bukan mustahil iman keyakinan ini bisa dikoreksi, Pak. Yang 70% itu berhasil dikoreksi mungkin gitu. Ya, jadi boleh katakan bukan hanya dikoreksi, malah tidak membentuk iman keyakinan itu. Dia malah terbentuk iman keyakinan yang lain. Bahwa karena aku diperlakukan dengan keras, baik secara fisik, secara psikis, ataupun dalam bentuk yang lain, itu ternyata berdampak buruk bagi diriku. Jadi dia muncul sebuah keyakinan, kekerasan terhadap anak kunci menghasilkan anak-anak yang terhambat. Sehingga dia pun tidak mau melakukan kekerasan atau berusaha mencari cara untuk supaya kekerasan itu tidak muncul dari dirinya terhadap anak-anaknya. Selain faktor pewarisan antar generasi ini, Pak, ada faktor apa lagi Pak yang bisa melatar belakangi? Jadi faktor orang tua dan keluarga ini bisa berupa di mana sang orang tua sesungguhnya memang belum mencapai kematangan fisik, emosi ataupun sosial untuk memiliki anak, khususnya ketika orang tua menikah dini atau sudah mempunyai anak sebelum mereka berusia 20 tahun.
Jadi memang itu ya Pak Indra, bahwa menikah itu kan membagi hidup. Berarti dia sendiri butuh mempunyai diri yang sudah cukup mantap untuk kemudian dibagikan ke pasangannya. Bahkan dibagi bukan hanya ke pasangan, dibagikan juga kepada anaknya ketika sudah ada anak bayi. Jadi dia membagi hidupnya kepada dua orang. Dan itu kembali membutuhkan kematangan fisik dan terutama emosi dan sosial. Sehingga dia menjadi orang tua yang siap, yang tidak melakukan kekerasan terhadap pasangan hidupnya dan terlebih kepada anaknya. Nah, sesungguhnya pada usia misalnya sebelum 20 tahun itu fase perkembangan fisik, emosi, sosial seperti apa yang sedang dialami oleh pasangan yang sudah memutuskan untuk melakukan pernikahan dini, Pak, sehingga mereka tidak berfungsi seharusnya sebagai orang tua yang sudah matang. Jadi memang secara fisik misalnya kalau menikah di usia 18 ya sudah memadai ya. Tetapi kalau menikah di usia 15 tahun, nah itu memang usia yang memang secara fisik belum matang. Dia sedang memasuki sedang menjalani masa pubertas. Bahkan ketika seorang wanita melahirkan di usia belasan tahun, misalnya di bawah 20 tahun, di bawah 18 tahun, itu sebenarnya mempengaruhi kualitas sang ibu dan kualitas sang janin. Itu membahayakan secara perkembangan fisiknya. Tetapi ketika pun menikah di usia 18 tahun, 17 tahun, fisik mungkin sudah oke, pubertasnya sudah terlewati, khususnya bagi yang wanita. Tetapi secara psikis mungkin belum siap, masih kepingin main-main, kepingin kumpul dengan teman-teman sebaya, kepingin pelesiran ke sana kemari, enggan untuk bekerja, kalaupun bekerja lebih untuk senang-senang, bukan bekerja untuk menafkahi keluarga. Sementara kemudian sudah ada bayi, sudah ada anak batita atau balita. Nah itu akhirnya sang ibu muda tersebut atau sang ayah muda itu kemudian lebih memberikan sebuah persepsi, label bahwa anak adalah beban, anak adalah kutuk, bukan berkat. Anak bukan lagi kado, hadiah, tetapi anak menjadi hal yang merugikan dirinya, merebut kebahagiaannya sebagai orang muda. Sehingga akhirnya dia lampiaskan kemarahan kepada anaknya dalam bentuk tindak kekerasan ataupun dalam bentuk mengabaikan, menelantarkan sang anaknya yang masih batita atau balita. Itu karena memang belum siap secara psikis, secara emosional, secara mental dan sosial untuk memiliki dan mengasuh anak. Baik Pak, selain 2 poin ini Pak, ada poin apa lagi yang berkaitan dengan faktor orang tua atau keluarga Pak? Jadi yang menjadi faktor kekerasan terhadap anak, yaitu ketika orang tua adalah pecandu minuman keras atau obat-obatan. Jadi memang orang yang suka minum minuman keras, minuman beralkohol, dan obat-obatan terlarang yang tergabung dalam kelompok psikotropika, itu justru memperbesar stres, ketertekanan jiwa, dan merangsang menstimulasi perilaku kekerasan bagi orang tua tersebut yang adalah pecandu. Dan dalam hal ini memang semakin orang mengalami keterikatan dengan minuman keras dan obat-obatan psikotropika tersebut, emosinya labil dan kata-kata tindakannya tidak terkendali, tidak terkontrol. Dirinya saja tidak bisa dia urus dengan baik, apalagi mengurus pasangan hidupnya, istrinya atau suaminya. Apalagi mengurus anaknya yang masih kecil, yang belum bisa mandiri dan masih membutuhkan perhatian dan banyak bantuan. Malah akhirnya sang anak yang masih kecil itu, sang istri atau suami yang teman hidupnya tersebut malah kemudian dieksploitasi oleh kecanduannya. Nah hal ini bukan hanya terjadi untuk para pecandu saya rasa Pak ya, untuk orang tua yang mengalami misalnya gangguan mental atau gangguan jiwa juga bisa begitu Pak. Jadi orang tua yang mengalami gangguan jiwa itu juga punya potensi menjadi orang tua yang melakukan kekerasan baik secara fisik, psikis terhadap anaknya. Jadi misalnya orang tuanya mengalami gangguan depresif secara klinis, murung, terus berputus asa, dan anak hidup dalam orang tua yang demikian, itu kan berarti orang tua akan mengabaikan anak. Orang tua akan menangis terus dan anak tertekan dengan emosi negatif tersebut karena hidup bersama orang yang berhari-hari, berminggu, bertahun-tahun dengan emosi yang negatif terus. Akhirnya anak menyerap, meniru pola yang demikian. Dan anak mengalami ini kekerasan secara psikis. Atau misalnya dalam bentuk yang lain, gangguan bipolar, manik depresif. Ada saatnya begitu sedih, putus asa, lunglai, lemas, tak berdaya. Tapi dalam beberapa saat kemudian, begitu mengalami kondisi euforia, senang-senang, jingkrak-jingkrak,
omongannya seperti kereta api yang tidak berhenti, bahkan kata-katanya begitu menyakitkan karena teragitasi, terstimulasi dengan kemarahan yang meledak-ledak, tapi tiba-tiba muncul kesedihan. Nah, anak bingung. Dan itu kembali kekerasan psikis. Atau mungkin dalam kondisi manik dipukul sang anak. Orang tua nggak sabar, kekerasan fisik terjadi. Demikian juga kalau mengalami gangguan skizofren, halusinasi, orang tua mengalami kondisi gangguan yang berkaitan dengan obsesi kompulsif, paranoid, curiga tanpa beralasan. Anak dalam kondisi yang tidak sehat dan menjadi korban minimal kekerasan secara psikis. Yang kedua, bisa juga kekerasan secara fisik. Mengerikan sekali Pak ya, kalau menjadi anak dari orang tua yang mengalami gangguan seperti itu. Padahal orang tua itu mungkin tidak menyadari Pak ya, keadaan mereka. Dan mereka kan saat ini sedang mengalami gangguan dan membutuhkan pertolongan. Ya, bisa jadi tidak menyadari, tapi ada kalanya beberapa orang tua menyadari sebenarnya. Jadi memang kan ada berbagai jenis gangguan jiwa. Ada yang gangguan yang memang benar-benar kategorinya psikotik, terputus dari alam kenyataan atau alam realitas. Tapi ada juga gangguan yang bukan psikotik, dan dia masih bisa berpikir dalam saat-saat tertentu, masih bisa merasakan apa yang dirasakan anak. Itu tadi, gangguan psikotik itu pun kan bukan berarti semuanya itu selalu putus kontak ya dengan realitas. Tapi saat tertentu dia bisa tampil stabil dalam kondisi yang baik di saat-saat tertentu, dan dia bisa melihat sang anak, dia bisa berlaku baik, normal. Gangguan manik depresif itu juga kan tidak selalu kondisinya labil terus. Ada fase tertentu, dia kondisinya seperti orang normal, stabil. Tapi itu kondisi tertentu, saat tertentu. Semakin berat gangguan jiwanya, tentunya fase normalnya itu semakin pendek. Nah Pak, itu kan masalah-masalah atau faktor-faktor yang tadi Bapak jabarkan terkait tentang kondisi dari keadaan si orang tua tersebut atau pengasuh tersebut. Nah, ada kemungkinan nggak Pak, misalnya orang tuanya dalam keadaan yang baik secara fisik atau mental, tapi dia punya asumsi yang keliru Pak tentang misalnya anak begitu? Iya, bisa Pak Indra. Jadi memang ketika misalnya orang tua berpikir bahwa anak itu seharusnya memberi dukungan kepada saya, orang tua yang bekerja untuk anak-anak. Anak semestinya anak yang mengerti orang tuanya dan memberi perhatian kepada orang tuanya. Tetapi kemudian ketika orang tua mendapati, loh, anakku kok nggak memberi perhatian, tidak memberi dukungan kepadaku, maka terbangkitlah amarah, kekecewaan, kejengkelan sang orang tua dan kemudian melakukan kekerasan secara mungkin minimal fisik ataupun psikis terhadap anak. Jadi di sini terjadi pembalikan peran. Asumsi keliru terhadap anak memang memberi sumbangsih untuk terjadinya kekerasan terhadap anak. Nah, asumsi yang keliru ini juga bisa diikuti dengan ketidakmengertian kebutuhan perkembangan anak ya Pak? Ya, jadi memang dalam bentuk yang lain, ketika orang tua tidak memahami kebutuhan perkembangan anak, maka orang tua salah mengira, akhirnya salah perlakuan. Misalnya, beberapa terjadi kan saya cukup miris dengan gejala fenomena anak yang sudah ikut PAUD, pendidikan anak usia dini, atau ikut taman kanak-kanak, begitu ya. Trennya sekarang ini kan sudah dipaksa harus bisa menulis, membaca, lah berhitung bahkan. Lah sementara gurunya sendiri itu mengajar untuk kelas yang jumlahnya 40 anak balita. Jadi dia tidak bisa optimal memberi perhatian. Dan dia melakukannya dengan cara yang sifatnya instruksional. Serta memberi perintah sebagaimana kalau dia mengajar anak SD. Tapi ini kan anak TK atau playgroup. Nah, akhirnya diberi tugas kepada orang tua. Harus bisa baca, harus bisa nulis, harus bisa berhitung. Kalau nggak demikian nanti nggak naik ke kelas misalnya TKA atau TKB. Lah orang tua frustasi. Akhirnya maksa, kamu harus bisa, harus belajar. Anaknya maunya kan bermain. Dipaksa, dipukul, dihajar, dimarahi, dikunci. Di kamar gelap misalnya, saking jengkel orang tuanya. Kalau seandainya orang tua mengerti tahap perkembangan anak, maka orang tua akan bisa memaklumi kalau anaknya memang belum usianya kok memang untuk demikian. Kalaupun belajar, harus belajar dengan cara yang menyenangkan. Jadi tidak perlu dipaksa, ada cara-cara yang kreatif. Nah ini kembali memang pemahaman tentang tahap perkembangan anak, tentang tipe perkembangan anak, kebutuhannya apa, itu penting. Untuk supaya orang tua lebih terjauhkan dari kekerasan terhadap anak. Selain itu ada faktor apa lagi Pak? Yaitu adalah tentang kualitas relasi pernikahan. Jadi kalau orang tua memiliki kualitas pernikahan yang buruk atau minimal kurang memuaskan, maka itu akan bisa
anak menjadi korban kekerasan. Misalnya sang istri ya kemudian merasa marah kepada suami yang meninggalkan dia, bahkan melakukan tindakan perselingkuhan dengan wanita lain. Sementara anak laki-lakinya satu-satunya misalnya wajahnya mirip dengan suaminya. Wah, karena dia nggak bisa marah kepada suaminya kan karena tidak di rumah, pergi dengan wanita lain. Akhirnya anak laki satu-satunya itu yang wajahnya mirip dengan ayahnya dijadikan sansa, pelampiasan amarah. Jadi kualitas pernikahan itu bisa mempengaruhi apakah terjadi kekerasan atau tidak. Sebaliknya juga ini Pak Indra, struktur keluarga yang sehat itu akan memberi sumbangsi minimnya tindak atau perlakuan kekerasan terhadap anak. Jadi kalau keluarga yang kurang sehat, misalnya orang tua tunggal, single parent, sang ayah sendirian membesarkan anaknya atau sang ibu membesarkan sendirian. Itu kan ketertekanannya, stresnya itu kan semestinya dibagi untuk dua orang, suami dan istri. Tetapi rupanya ditanggung seorang diri. Nah ini membuat sang ayah atau sang ibu itu akhirnya mengalami kondisi distres, tertekan. Akhirnya anaklah yang jadi lampiasan kekesalannya, rasa frustasinya, rasa capeknya dengan kata-kata, bahkan tindakan-tindakan fisik yang sebenarnya sudah merupakan tindak kekerasan terhadap anak. Ketertekanan atau stres ini kan tidak hanya karena faktor kualitas relasi ya Pak ya, bisa juga karena faktor-faktor lain. Betul, jadi misalnya tekanan ekonomi, kemudian kelahiran bayi yang baru sementara anak yang lain masih kecil-kecil. Ada anggota keluarga yang masuk rumah sakit, apalagi sakit yang menahun dengan biaya yang tinggi atau mengalami musibah mendadak, kecelakaan dan misalnya masuk penjara karena kasus kriminal, pidana dan kondisi stres yang mendadak itu kan hantaman ya, yang begitu besar karena dia nggak bisa menanggulangi, sementara anak butuh perhatian, akhirnya diabaikan selama berhari-hari atau berminggu-minggu, jadi juga pelampiasan kekesalan dalam bentuk kekerasan secara fisik atau psikis. Jadi betul, stres yang lain pun, sumber-sumber yang lain, stres yang lain bisa turut menjadi sumbangsi di mana orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya. Nah Pak, selain faktor orang tua atau faktor keluarga, faktor lingkungan sosial atau komunitas itu seperti apa? Jadi dalam hal ini ada segi tentang faktor kemiskinan dalam masyarakat. Itu bisa memberi sumbangsi bagi timbulnya kekerasan terhadap anak. Jadi ketika kondisi sebuah masyarakat itu mengalami kondisi kemiskinan, maka keluarga-keluarga dalam masyarakat tersebut akan lebih terfokus pada pemenuhan materi semata sebagai kebutuhan pokok. Sehingga kebutuhan psikis sang anak, emosi sang anak diabaikan. Atau mungkin juga karena kondisi miskin itu juga kebutuhan fisik pun susah terpenuhi. Ya, kebutuhan pangan, kesehatan, sehingga anak pun mengalami penelantaran. Itu bagian juga dari kekerasan pada anak. Atau misalnya kondisi kemiskinan itu menyebabkan orang tua dan anak hanya tinggal dalam satu kamar yang sama. Nah itu kan kurang sehat. Anak melihat relasi orang tua misalnya ketika melakukan kontak seksual yang sehat semestinya sebagai suami dan istri. Tapi karena dilakukan dalam satu kamar yang sama dengan anak pun akhirnya tanpa disadari orang tua mungkin melihat. Itu juga paparan tersebut menjadi bentuk kekerasan seksual bagi sang anak. Termasuk ketika pun ada beberapa kamar, tapi dalam satu rumah itu tinggal sebuah keluarga besar, keluarga yang banyak anggotanya. Nah kondisi rumah yang kurang sehat, kurang proporsional ini menimbulkan ketertekanan tersendiri secara psikis, dan itu membuat orang-orang dewasa di dalamnya berpotensi menjadi pelaku kekerasan bagi anak-anak yang ada di dalam keluarga atau rumah tersebut. Bicara tentang ini, kemiskinan ini, itu bukan hanya untuk orang miskin, tapi juga sejalan dengan faktor materi. Itu ketika keluarga-keluarga yang tidak miskin, tetapi memiliki penekanan yang kuat pada nilai materialistik. Jadi sukses itu harus kaya raya. Sukses itu merupakan pengejaran, punya ini dan punya itu. Akibatnya juga, karena pengejaran materi yang tidak ada hentinya, tidak ada putus-putusnya, akhirnya kebutuhan anak secara emosional, secara psikis juga diabaikan oleh orang tuanya. Nah itu juga sebenarnya terjadi kekerasan terhadap anak yang bukan hanya terjadi pada keluarga dengan status sosial ekonomi yang rendah, tapi juga bisa terjadi pada keluarga yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi. Itu akhirnya membuat pola pikir masyarakat tersebut hanya menitik beratkan pada nilai materialistik, sehingga anak-anak juga diberdayakan untuk bekerja semuanya. Kekerasan secara sosial,
terhadap anak. Ini pada anak-anak dari keluarga yang miskin, akhirnya anak-anak yang belum usianya bekerja, misalnya usia 7 tahun, 8 tahun, dipekerjakan. Ya, padahal mestinya kan bekerja kalau menurut undang-undang pemerintah tadi, undang-undang negara kita, minimal usia 13 tahun. Itu pun bekerja hanya untuk 3 jam. Tapi ternyata 7-8 tahun dipekerjakan jadi pengemis, jadi anak jalanan, bekerja di sektor-sektor informal selama 7-8 jam. Nah, di sini terjadi kekerasan secara sosial. Pak Sindu, selain masalah kemiskinan, ada masalah apa lagi Pak yang dapat menjadi faktor penyebab dalam lingkungan sosial atau komunitas ini? Yaitu tentang keyakinan masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri. Jadi itu memberi sumbangsi kepada timbulnya kekerasan terhadap anak. Jadi ketika anak dipandang sebagai milik orang tuanya sendiri, maka sepertinya adalah sebuah pembenaran kalau anak diperlakukan sesukanya orang tua. Jadi orang-orang sekitar akan bisa menjadi merasa sungkan, bertindak ketika mendapati anak mengalami kekerasan dari orang tuanya sendiri. Orang-orang sekitar akan berpikir, lah itu kan orang tuanya sendiri. Nanti kalau kita ngomong ke orang tuanya tentang tindak kekerasan itu, jangan-jangan kita dianggap bersalah karena mencampuri urusan keluarga orang lain. Ini jadi pemahaman masyarakat yang masih keliru Pak ya. Dia beranggapan bahwa kalau masalah orang tua dan anak itu masalah mereka sendiri, kita jangan kecampur begitu. Ya. Jadi ini sebenarnya seharusnya memang berpikirnya anak itu bukan milik orang tua sendiri, tetapi anak adalah milik kita bersama. Dalam arti kita juga seharusnya memperhatikan misalnya Pak ya. Ya, berarti jadi kita lepas tangan kalau melihat ada yang tidak beres terhadap anak itu. Ya, jadi kita perlu melihat anak itu sebagai pribadi yang perlu dihormati, dilindungi, bukan hanya oleh orang tuanya sendiri, tetapi oleh orang-orang juga. Termasuk dalam hal ini, orang lain perlu menjaga supaya anak-anak orang yang lain pun diperlakukan dengan baik. Sekalipun oleh orang tuanya, maka orang yang lain pun perlu untuk menjaga supaya orang tuanya tidak berlaku semena-mena terhadap anaknya. Karena ini juga sudah diatur oleh undang-undang negara kita. Undang-undang tentang perlindungan terhadap anak. Baik Pak. Nah, selain salah keyakinan atau keyakinan yang keliru dari masyarakat mengenai anak, bisa jadi juga kan masyarakat sekarang ini kan ada kecenderungan individualistik Pak. Jadi sendiri-sendiri gitu. Jadi mereka mungkin tidak terlalu mau ikut campur. Jadi bukan karena salah pengertian atau salah persepsi, tapi memang karena budayanya sudah individual. Pandangan Bapak bagaimana? Iya, jadi memang kondisi sekarang ini sejalan dengan globalisasi, dengan perkembangan kota yang semakin padat, desa pun juga menjadi kota. Akhirnya kehidupan masyarakat kita itu bagikan seperti pulau-pulau pribadi secara sosial yang tumbuh di antara keluarga-keluarga dalam masyarakat kita. Jadi ada keterpisahan, ya. Lulu gua-gua. Kita kira jargon itu hanya untuk orang Jakarta. Ternyata enggak. Kota-kota lain di berbagai kota di Pulau Jawa, di luar Jawa, itu sudah semakin mengejala jargon atau moto seperti itu. Ya, kita nggak perlu sibuk dengan urusan orang lain, sibuklah dengan urusan kita sendiri. Ngapain ngurus orang lain? Tetapi sebenarnya memang kalau kita masih bisa mengembangkan, bersedia mengembangkan nilai masyarakat yang komunal, yang saling peduli sama lain, sebenarnya ini akan meminimalkan kekerasan terhadap anak. Karena sekali lagi, tanggung jawab perawatan dan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab bersama, tanggung jawab masyarakat. Kalau itu terjadi, maka tetangga, kerabat, teman-teman bisa membantu saat orang tua mengalami hambatan dalam mengasuh anak. Karena semangatnya semangat gotong royong, semangat komunal, maka yang terjadi satu orang tua nggak berdaya, mengalami hambatan, orang-orang yang lain bersedia turut sepenanggungan, membantu pengasuhan sang anak tersebut. Paling nggak dalam jangka waktu yang lumayan sampai orang tua itu sudah bisa memadai untuk mengasuh anaknya sendiri. Jadi itu nilai masyarakat yang individualistik ini memang sebuah pertanda buruk untuk semakin suburnya perlakuan kekerasan terhadap anak-anak kita. Khususnya dalam bentuk pengabaian Pak ya, karena individualistik jadi diabaikan, tidak peduli kepada anak-anak yang lain. Ya, pembiaran terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dibiarkan oleh masyarakat sekitarnya karena nilai-nilai yang terlalu individualistik tadi itu. Nah Pak, kalau masalah perbedaan gender Pak di dalam masyarakat itu bisa jadi pengaruh nggak Pak? Ya, jadi memang status wanita itu kan sampai sekarang
pada umumnya masih dipandang rendah. Akibatnya anak perempuan menjadi lebih rawan, lebih rentan untuk menjadi sasaran kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual maupun sosial. Anak perempuan menjadi korban seringkali dari orang tuanya sendiri terutama, atau mungkin dari keluarga besarnya, karena dianggap anak perempuan toh nanti kembali ke dapur. Udahlah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, udahlah disuruh kerja aja, dibatasi kesempatan dia untuk berkembang, untuk belajar ini dan belajar itu, atau dia diperlakukan dengan buruk secara seksual karena dipandang menggoda secara seksual. Dan kalaupun anak mengalami korban kekerasan seksual, orang tua bisa jadi menyalahkan anak. Dasar kamu sendiri yang genit sih, kamu yang tidak bisa menempatkan diri dalam berpakaian, dalam berperilaku, sehingga menggoda laki-laki lain. Sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Itu kembali karena apa? Perempuan dipandang lebih rendah, sehingga itu semakin menyuburkan kekerasan terhadap anak, khususnya terhadap anak perempuan. Baik Pak, karena keterbatasan waktu, kita akan lanjutkan perbincangan kita dalam sesi mendatang. Di akhir sesi ini, apa pesan firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Saya bacakan di dalam Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka, mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Cerita nyata yang terjadi dalam kehidupan Yesus ternyata memperlihatkan betapa Tuhan Yesus sangat menghargai anak-anak. Anak-anak adalah sosok pribadi yang sama berharga, yang sama perlu dihormati oleh orang-orang dewasa, sebagaimana orang dewasa juga dihormati oleh orang dewasa lainnya. Marilah kita menjadi orang-orang yang menghormati anak-anak kita dan anak-anak orang lain, sebagaimana Yesus menghormati anak-anak. Dengan demikian, kalau kita punya rasa hormat yang baik, yang tinggi, kita pun akan memperlakukan mereka secara terhormat, bukan memperlakukan anak-anak kita dan anak-anak pada umumnya secara buruk. Terima kasih Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling